Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini lagi saya akan membawakan materi pengembangan obat. Langsung saja dari definisi obat. Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosa, pengobatan, melunakkan, penyembuhan, atau pencegahan penyakit pada manusia atau pada hewan. Obat bersifat menyembuhkan dan obat bersifat toksik depend on dose. Kemudian lanjut pada penggolongan obat berdasarkan sumbernya. Yang pertama, obat alamiah, obat yang terdapat pada alam. Contohnya yaitu pada tanaman, hewan, dan mineral. Contohnya itu quinin, atropin, minyak ikan, belerang, kalium, dan bromid. Kemudian yang kedua itu obat semisintetik, yaitu obat yang dihasilkan dari sintesis pada dasarnya terdapat dari alam. Kemudian lagi contohnya itu morfin menjadi kodein. Kemudian yang ketiga obat sintetik murni, obat yang bahan dasarnya tidak berkhasiat setelah disintesis akan didapatkan senyawa dengan khasiat farmakologis, contohnya analgetik. Kemudian pengembangan obat secara penuntun, senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih paten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan mediasi farmakokinetik. Kemudian pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih paten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Kemudian yang kedua itu perubahan spektrum aktivitas, contohnya mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik, kemudian memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul, kemudian kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda, kemudian memperkecil efek samping obat. Kemudian tujuan suatu modulasi farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Lanjut proses pengembangan obat secara konvensional. Dia yang pertama penemuan dan pengembangan, yang kedua uji praklinik, kemudian uji klinik, review oleh badan regular, dan yang terakhir itu monitoring keamanan obat pasca pemasaran atau post marketing surveillance. Kemudian penemuan dan pengembangannya. Di sini sintesis dan screening molekul merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Pada tahap ini, berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat sintesis dimodifikasi bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian ini biasanya ditargetkan untuk suatu daerah tertepik yang khas, potensi relatif pada produk saingan, dan bentuk sediaan untuk manusia bisa ketahui. Kemudian lanjut pada uji praklinik. Setelah disintesis, yaitu suatu senyawa melalui proses screening yang melibatkan pengujian awal obat pada sejumlah kecil hewan dari sintesis yang berbeda, biasanya 3 jenis hewan, ditambah uji mikrobiologi untuk menemukan adanya efek senyawa kimia yang menguntungkan. Meskipun ada faktor laki atau kebetulan dalam upaya ini, umumnya pendekatan cukup terkontrol berdasarkan struktur senyawa yang telah diketahui. Kemudian uji praklinik ini dia itu merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi, profil farmakokinetiknya, dan toksisitasnya calon obat. Pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolisasi atau organ terisolasi. Selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Kemudian dilanjut uji klinik. Uji klinik dia terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama itu. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.